warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam dunia virtual untuk mengikuti kegiatan pengimbasan kuisis dari Zoom. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Jahrudin MM selaku Ketua Pokja Madrasah Jakarta Selatan. Yang saya hormati Ibu Yoga Angelina selaku kuisis certificate yang keseharian juga beliau seorang guru dan trainer. Yang saya hormati pembicara kita tidak asing lagi Ibu Supriyanti, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang bisa mengikuti kegiatan pada kesempatan siang hari ini. Salam sapa saya buat guru-guru sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu guru termasuk bagian dari guru-guru yang mau mencerdaskan anak bangsa dengan adanya perubahan. Kita tahu dari seorang guru banyak seorang lahir tokoh, tapi dari seorang guru juga banyak lahir orang-orang yang tidak bermanfaat. Nah, untuk itu mudah-mudahan kumpulnya kita pada siang hari ini akan mendapatkan kebermanfaatan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu trainer juga, bahwa kuisis ini kita tahu adalah merupakan aplikasi perangkat lunak yang setelah saya coba googling, dia adalah dari India. Dia merupakan aplikasi pendidikan yang ada di India yang memang saat ini tidak menutup mata bagi kita semua bahwa yang namanya perubahan revolusi industri 4.0 yang akan berlangsung menjadi revolusi industri 5.0, kita sebagai seorang guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman pada saat ini, kita akan tergilas oleh lajunya industri yang sekarang ini sedang berlangsung. Apalagi kita sebagai pengajar tentunya harus bisa berinovasi. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh trainer oleh Ibu Supriyanti yang akan melakukan pengimbasan terkait tentang kuisis ini. Mungkin nanti juga ada Ibu Elin Angelina yang akan memandu kegiatan ini untuk Bapak Ibu semua bisa berkontribusi. Karena dari kitalah lahir orang-orang hebat dan mudah-mudahan kita adalah bagian orang-orang yang bergerak untuk menghidupkan pendidikan di era milenial saat ini. Ini saja dari saya. Silakan kepada Bu Anti untuk mempresentasikan. Mudah-mudahan yang lain bisa menyimak. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Juwanto. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan buka presentasinya. Ini saya jelaskan ya. Jadi sebelum saya mengenalkan Ibu Elin dan segala macamnya, dulu link akun saya. Jadi bisa apa aja kuisisnya. Jadi saya untuk menjelaskannya bisa juga dari akun kuisisnya. Jadi saya akan memperkenalkan untuk hari ini siapa aja yang berada di sini. Sebelumnya ini ada Bapak Zahrudin. Saya matikan musiknya. Ya, yaitu ini
workshop pengimbasan. Kita akan bertemu untuk 2 kali pertemuan. Yang terhormat ini ada Bapak Dr. Andes Zarudin MM. Beliau ini lahir di Depok pada tanggal 25 September tahun 1966. Beliau itu PNS, golongan pembina tingkat 1-4B, jabatannya Ketua Pokjawas seharusnya Madrasah Jakarta Selatan. Email beliau di z.zarudin2509@gmail.com. Alamatnya Jalan Haji Kimah nomor 20 Rawadeno. Kebetulan beliau hari ini tadi pagi udah saya telepon, insya Allah katanya mau mengikuti, tapi ada pelatihan dulu, ada rapat kalau nggak salah melalui Dinas. Ini nanti akan konfirmasi kembali. Insya Allah untuk Pak Zarudin, nanti apabila Bapak Ibu selesai mengerjakan tugas yang diberikan, kita sama-sama untuk mengerjakan, jadi hari ini kita sama-sama kerjakan tugas, nanti sertifikat ditandatangani dengan Pak Zarudin. Yang kedua ini ada Ibu Yoga Angelina. Nah ini adalah Ibu Super Trainer Quizzes. Nah, disebutnya Quizzes Certificate. Beliau ini adalah guru SDN Duri Pulo 05 Pagi Jakarta, penulis dan konten kreator. Nah, prestasinya ini banyak banget. Tapi katanya beliau waktu itu jangan ditulis semua, padahal ini lebih banyak lagi ya Bapak Ibu. Yang pertama, beliau ini adalah pernah mendapatkan menjadi sahabat rumah belajar SRB DKI Jakarta pada tahun 2020. Yang kedua, juara harapan 1 lomba menulis Best Practice PGRI tingkat provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Yang ketiga, guru wadah Inspiring Teacher tahun 2020. Yang keempat, Quizzes Certificate Super Trainer. Nah, beliau inilah yang mengajarkan kemarin kita di trainer untuk TOT Trainer School. Yang keempat, yang kelima, Google Certificate Educator. Yang keenam, Teacher Ambassador Poco School 2021. Dan masih ada banyak lagi prestasi beliau. Ya, nanti kita akan berkenalan dulu sebelum memasuki materi. Kita akan berkenalan dengan Ibu Miss Alin, saya manggilnya biar lebih dekat. Selanjutnya, saya akan mengenali nama saya Supriyanti. Tanggal lahir sudah tahu, karena alhamdulillah di grup ini adalah teman-teman dekat saya. Jadi kalau saya salah, saya nggak takut dan nggak malu. Jadi nggak perlu dikenalin lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya itu adalah ini Bapak Jiwanto Esos MPD GR. Beliau ini adalah guru pelatih inspired. Pokoknya semuanya yang berada di beliau itu adalah contoh saya, bisa saya seperti ini ya karena beliau. Gitu. Dari saya SMA, beliau ini yang suka ngomelin, yang suka ngedukung, ngejorokin semuanya yang baik-baik saya dari dia. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1973. Tempat tugasnya di SMK Nasional Depok. Jabatannya saat ini Wakil Kesiswaan atau Student Affair. Alamatnya di Jalan Jembatan 17 nomor 12 RT 6 Grogol Limo. Jadi di Depok juga. Nanti kalau ada mau berkenalan lebih juga boleh. Nanti beliau akan memperkenalkan juga dan selainnya. Oke. Saya akan memperkenalkan tadi singkatnya Quizzes dikenal dari India. Nah, sekarang saya kasih informasi sedikit. Apa sih itu aplikasi Quizzes? Aplikasi Quizzes itu adalah sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, pembelajaran seperti apa yang akan digunakan dalam kelas itu, kalau sekarang ini kan menggunakan teknologi udah semakin canggih. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, intinya kita terpaksa harus mau mengajarkan anak dengan teknologi. Nah, manfaat yang didapat untuk guru yang pertama itu pembelajaran jadi bervariatif. Yang kedua, ada grading otomatis. Jadi penilaiannya itu tersusun. Jadi nanti anak dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Yang ketiga, adanya analisis butir soal yang dapat diunduh berupa file Excel. Jadi biasanya kan kita kalau guru diminta tuh kalau ulangan atau PAT pas, kita diminta analisisnya. Jadi soal nomor 1 ini apakah layak atau pas sulit, tingkat levelnya kesulitannya di mana. Jadi di pakai Quizzes ini dia sudah bisa menganalisis. Jadi kita nggak perlu analisis masukin ke aplikasi lagi, dirubah lagi, nggak perlu capek-capek. Dia akan menganalisis sendiri dan kita hanya tinggal membacanya aja. Itu bisa diunduh berupa file Excel. Yang keempat, nah ini yang lebih pentingnya lagi, soal yang kita buat itu bisa diunduh dan di print.
Buat apa diunduh? Karena kan kita namanya guru, apalagi untuk sertifikasi, untuk pemberkasan segala macam, itu perlu untuk pengunduhan soal-soal. Jadi kalau misalkan atau ada anak buat pelatihan-pelatihan, itu bisa kita print. Itu gampang banget. Nah, hari ini kita akan pelajari yang dasar-dasarnya dulu. Nanti besok-besok kita akan mempelajari lebih banyak lagi. Semakin kita buka itu quizzes, semakin banyak kita ketemu yang aneh-aneh, dan itu emang mau nggak mau kita harus pelajari. Nah, manfaat untuk siswanya, yang pertama, belajar tidak membosankan. Yang kedua, belajar menggunakan teknologi yang memang harus bisa, nggak bisa, mereka harus bisa. Karena jujur, sebenarnya aja untuk mereka masuk ke linknya aja banyak kendala yang mereka tidak bisa. Nah, sebenarnya bukannya mereka tidak bisa, karena mereka jarang menggunakan aplikasi, jadi terkesan itu ini gimana, padahal nggak sulit. Itu padahal nggak sulit, hanya karena memang butuh ketenangan aja. Nanti kita akan belajar bareng-bareng untuk kuisisnya. Jadi jangan takut, Bu Anti, saya nggak bisa nih komputer, nggak bisa laptop segala macam. Bukannya nggak bisa, sebenarnya bisa. Tapi karena takut mencet aja, takut laptopnya rusak atau handphonenya nanti bukanya gimana gitu. Nanti kita coba. Makanya siapkan laptopnya hari ini biar tugas yang pertamanya selesai. Jadi nanti hari kedua tugas keduanya selesai, sertifikat dapat dari tanda tangan Pak Zarudin. Mudah-mudahan semuanya dapat karena memang itu tujuan kitanya ya, udah pinter quizzes, dapat sertifikat. Nah, materi yang akan diajarkan yang pertama yaitu saya akan mengajarkan membuat akun baru di quizzes dan pengaturannya. Yang kedua, melakukan pencarian kuis publik dengan filter. Jadi nanti di quizzes itu tidak harus kuis itu membuat. Jadi membuat sendiri enggak. Jadi kita bisa langsung mencari di quizzes dan kita ubah menjadi quiz kita. Yang ketiga, membuat 5 jenis soal. Jadi soal pada quizzes enggak berupa hanya pilihan ganda atau esai. Jadi macam-macam kita akan bisa pilih. Yang keempat, menyelenggarakan game mode langsung atau dengan cara PR. Yang kelima, mengolah dan mengakses laporan. Yang keenam, membedakan skor dan persentase ketepatan siswa. Yang ketujuh, membuat presentasi interaktif. Tapi tidak semuanya akan kita ajarkan. Kita akan ngajar ini semua, tapi nggak langsung. Insya Allah ini nggak sulit. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu belajarnya dengan semangat, dengan niat, pasti bisa hari ini. Saya yakin bisa. Oke, selanjutnya pengimbasan school trainer. Nah, jadi pengimbasan yang Bapak Ibu dapat untuk mengikuti trainer hari ini yaitu satu, dapat materi tentang quizzes. Yang kedua, nanti akan diberikan buku panduan. Tapi buku panduannya itu diberikan pada hari kedua. Yang ketiga, sertifikat pelatihan 32 jam. Nah, ini sertifikatnya itu didapat dari quizzes dan nanti saya minta di custom untuk tanda tangannya Pak Zarudin. Nanti Miss Alin lah yang akan memperjelaskannya sebelum kita masuk ke materinya ya. Syarat untuk mendapatkan sertifikat yang pertama, hadir dalam Zoom 100%. Jadi kalau misalkan lagi di jalan pakai handphone juga nggak masalah. Yang penting hadir dalam Zoom. Makanya tadi yang di sekolah itu yang beramai-ramai berempat, kalau bisa dari handphonenya dulu. Jadi belajarnya jadi cepat. Atau memakai proyektor bisa juga sih ya. Yang kedua nanti mengisi link absensi. Yang ketiga mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, tugas yang diberikan ini nanti saya share aja selanjutnya. Saya rasa itu aja untuk penjelasan saya. Sebelumnya saya mempersilakan untuk Miss Alin untuk memberikan sepatah dua patah kata dan memberikan semangat untuk para guru teman-teman saya ini. Mereka ini teman baik saya justru. Jadi mereka ingin belajar Miss Alin. Cuman memang kayaknya harus pelan-pelan, dan Miss Alin ini termasuk orang yang sabar karena saya bertanya setiap hari, setiap malam, Miss Alin nanti gimana gitu. Mas saya aja sabar, gimana dengan ibu-ibu, itu lebih sabar lagi. Silakan Miss Alin. Baik, terima kasih Bu Anti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Wah, salam kenal ya. Luar biasa, Masya Allah. Ini Bu Anti ini termasuk salah satu peserta saya yang semangatnya itu luar biasa. Jadi memang sudah beberapa hari yang lalu itu, dari minggu kemarin malah ya, itu Bu Anti itu sudah koordinasi dengan saya beberapa kali untuk persiapan acara ini. Dan alhamdulillah ya, pada hari ini acaranya bisa terselenggara. Walaupun mungkin beberapa teman-teman Bu Anti ada yang belum bergabung ya Bu Anti ya.
Iya. berapa, Miss? Tapi bayangkan mereka handphonenya ini kan di sekolah, mereka berapa-rame harusnya. Oh, double ya? Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Betul. Ini kan juga direkamnya sama Bu Anti Ya, kegiatannya siap ya. direkam, Miss. Iya, artinya nanti untuk teman-teman yang mungkin hari ini terkendala, nanti bisa di-share ya rekamannya biar mereka juga bisa belajar kembali. Iya, baik yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya, termasuk Bapak pengawas belum datang ya Bu Anti ya? Iya, belum, Miss. Belum Oh ada iya kabar sudah, tadi. nggak apa-apa. Mungkin nanti beliau menyusul ya Bu Anti ya? Ya, siap, Miss. Iya, Insya Allah. oke. Ini pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Anti karena Ibu Anti telah berhasil menyelesaikan program Training of Trainer yang diadakan oleh komunitas Kuisis DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan juga Sahabat Insan Pendidik Indonesia. Jadi kami itu punya program di Kuisis itu yang programnya ini dilaksanakan di setiap daerah, tidak hanya di DKI Jakarta saja. Nah, di DKI Jakarta itu kemarin sudah dimulai dari wilayah Kepulauan Seribu di awal Maret. Dilanjutkan dengan wilayah Jakarta Selatan. Kemarin tanggal berapa kita Bu Anti mulainya Jakarta Selatan? Tanggal 7 kalau nggak salah, Miss. Tanggal 7 ya, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, ya, betul. untuk di Jakarta Selatan sendiri kemarin program Training of Trainer-nya ini dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 7, 8, 10 Maret. Jadi program TOT ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah program dari Kuisis yang tujuannya adalah menjaring dan mencari calon-calon trainer sekolah. Nah, kalau saya posisinya adalah super trainer yang direkrut langsung dari Kuisis, kalau school trainer sekarang ini Bu Anti dan beberapa peserta lainnya yang sudah mengikuti kegiatan TOT itu kami jaring melalui program kegiatan TOT. Tapi nanti suatu saat kalau memang ada program seleksi lagi dari Kuisis Indonesia, para school trainer ini bisa ikut ya untuk menjadi super trainer. Sebenarnya sudah sama-sama trainer sih, nggak masalah, nggak apa-apa. Mau super trainer, mau school trainer, yang penting sekarang posisinya Bu Anti adalah sudah menjadi school trainer, alhamdulillah yang siap untuk melatih kembali. Nah, karena pelatihan kemarin itu bukan pelatihan biasa, tapi pelatihan khusus untuk calon trainer. Nah, sekaranglah waktunya Bu Anti untuk mengaplikasikan semua ilmu dan semua materi yang sudah didapat kemarin selama 4 hari. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, semuanya hari ini tuh akan diberikan materi mengenai Kuisis, mulai dari nanti cara buat akun, kemudian nanti bagaimana cara menyelenggarakan kuis, bahkan sampai nanti bagaimana caranya mengakses laporan dari hasil kuis yang sudah dibuat dan dibagikan. Bahkan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Anti sebelumnya, Bapak Ibu nggak perlu pusing buat cari yang sudah ada itu banyak banget. Bapak Ibu pakai, kemudian mainkan bersama murid-muridnya, tidak perlu khawatir Bapak Ibu akan terkena hak cipta. Kuis yang ada di Kuisis itu semuanya sudah disetting publik, artinya kuisnya itu bisa dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa kita harus khawatir kena klaim hak cipta. Jadi Bapak Ibu mengajar apa bahasa Arab, silahkan cari di situ. Bahasa Arab kelas berapa gitu, itu nanti ada. Nah, itu silahkan dipakai, digunakan, mau langsung diubah ke nama Bapak Ibu bisa, mau tetap pakai nama orang aslinya yang punya bisa. Dan hasilnya ketika kuisnya itu sudah dimainkan kepada murid-muridnya, tetap akan masuk ke laporan Bapak Ibu, tidak masuk ke yang punya kuisnya. Dan itu semuanya aman di Kuisis, tidak perlu khawatir kita nanti bakal dikomplain atau nanti dituntut, itu kan kuis saya, enggak. Di Kuisis tidak seperti itu. Dan sesuai dengan visi dan misinya dari Kuisis itu sendiri, bahwa Kuisis itu memang adalah platform berbasis permainan. Jadi model pembelajarnya ini game based learning atau gamification ya, yang memang tujuannya adalah membantu guru memudahkan dalam melakukan evaluasi. Tidak hanya evaluasi sih, nanti Bapak Ibu akan lihat, cuma mungkin untuk materi kita ya Bu Anti, untuk yang pengimbasannya Bu Anti dibatasi hanya 7 materi saja. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin tidak akan dikenalkan secara detail tentang presentasi interaktif, tapi paling nanti cuma ditunjukin aja gitu. Nah, jadi si Kuisis ini selain dia bisa mengevaluasi, dia juga bisa digunakan untuk kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan presentasi interaktif. Ada papan tulis interaktifnya, terus ada juga spin-nya di dalamnya, itu banyak sekali. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin belajar Kuisis lebih detail lagi, kalau misalnya nanti ada informasi tentang pelatihan Kuisis yang biasanya diselenggarakan oleh komunitas Kuisis, nanti Bapak Ibu silakan ikut lagi, nggak apa-apa. Hari ini sampai beberapa hari ke depan
materi yang dikenalkan oleh Bu Anti hanya kulit-kulit luarnya saja. Nanti kalau Bapak Ibu ingin lebih detail lagi, silahkan mengikuti pelatihan yang lebih intens lagi. Nanti biasanya setiap sebulan sekali dari kuisis itu ada. Nah, kemudian untuk tadi masalah sertifikat ya Bu Anti, jadi ini perlu disepakati dulu antara Bu Anti dengan Bapak Ibu yang hadir semuanya pada siang hari ini. Bahwa Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini nantinya akan mendapatkan sertifikat 32 JP, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya apa? Yang pasti nanti ada tugas ya dari Bu Anti, tugasnya nggak banyak Bapak Ibu, nggak seperti kemarin Bu Anti, kalau Bu Anti kemarin tugasnya banyak ya, karena kan Bu Anti kan trainer, kalau trainer tugasnya lebih banyak. Nah, Bapak Ibu sekarang ini karena Bapak Ibu adalah pesertanya Bu Anti, tugas Bapak Ibu tidak banyak, hanya 2, nanti dijelaskan oleh Bu Anti. Nah, untuk syaratnya tadi mendapatkan sertifikat, yang pertama jelas itu kehadirannya, kemudian tugasnya selesai. Untuk sertifikatnya sendiri, sebetulnya untuk para school trainer seperti Bu Anti ini, itu sudah disiapkan dari kuisis, sebetulnya sudah disiapkan ya, tidak berbayar, gratis. Hanya kalau kuisis yang menyediakan sertifikatnya itu sudah ada tanda tangan langsung dari manajer kuisis, Mas Umar, dan juga head growth-nya Mr. Kanner yang di US. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin di dalam sertifikatnya itu nanti ada tanda tangan pejabat tertentu, entah itu kepala suku dinasnya, atau mungkin dari Kemenaknya, atau Bapak Ibu pengawas, atau bahkan kalau Bu Anti ingin memasukkan tanda tangan Bu Anti sebagai trainernya di situ, itu bisa. Nanti disepakati saja dengan para peserta yang hadir hari ini ya Bu Anti ya. Tapi pastinya karena sertifikatnya itu nanti di custom, diubah dengan menambahkan tanda tangan pribadi, tanda tangan pejabat, dan juga memasukkan logo-logo tertentu seperti logo Kemenak, itu misalnya itu dikenakan biaya. Nah, nanti disepakati saja. Kalau memang Bu Anti dan pesertanya tidak mau repot, udahlah pakai sertifikat bawaan kuisis aja yang gratis, silakan. Tapi pingin diubah pun silakan. Nah, itu biayanya berapa? Biayanya dikenakan 10.000 per sertifikat. Jadi kalau misalnya memang nanti Bu Anti pesertanya misalnya ada 20, berarti nanti setiap sertifikat dikenakan biaya 10.000. Kalau memang mau di custom. Tapi enggak di custom pun enggak masalah, enggak apa-apa ya. Tetap kami buatkan dari kuisis. Ketika Bu Anti pingin sertifikatnya di custom pun, karena ada beberapa peserta biasanya yang minta ya ke trainernya, tolong dong pakai tanda tangan Pak ini, tanda tangan Pak itu, supaya nanti kalau ada pemberkasan sertifikatnya lebih bernilai gitu ya. Gitu. Jadi memang itu jadi catatan tersendiri biasanya. Diperbolehkan Bapak Ibu. Nanti sesuai kesepakatan bersama aja, silakan didiskusikan. Kalau memang ingin mencantumkan tanda tangan pejabat tertentu supaya sertifikatnya lebih bernilai ketika pemberkasan, monggo silakan. Nanti tinggal bilang Bu Anti siapkan tanda tangan dan logo yang mau dimasukkannya, dan seperti tadi yang sudah disampaikan, untuk sertifikat custom biayanya 10.000 per sertifikat. Jadi terserah Bapak Ibu nanti ya Bu Anti ya, kesepakatannya gimana. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran, kesehatan, sampai beberapa hari ke depan, yang pastinya bisa mengikuti kegiatannya Bu Anti sampai selesai. Insya Allah walaupun saya tidak bisa mendampingi secara maksimal, saya percaya Bu Anti sudah bisa untuk mendampingi teman-teman yang hadir pada siang hari ini dengan segala kemampuan yang dimiliki Bu Anti. Kalau nanti di tengah perjalanan Bapak Ibu atau Bu Anti menemukan kendala, silakan jangan sungkan untuk menghubungi saya. Boleh ya, nanti lewat Bu Anti dulu. Kalau memang misalnya Bu Anti bisa menyelesaikan sendiri, monggo Bu Anti langsung hadapi para pesertanya. Nah, kalau Bu Anti ada kendala, boleh Bu Anti diskusi kembali dengan saya. Itu saja Bapak Ibu. Saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir siang hari ini, yang bersedia untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Bu Anti sebagai salah satu program pengimbasan yang harus dilakukan oleh calon school trainer untuk mendapatkan gelar sebagai school trainer. Jadi nanti kalau udah selesai pengimbasan ini nih, sudah melatih Bapak Ibu, Bu Anti resmi jadi school trainer, dan Bu Anti bisa melebarkan sayapnya lebih jauh lagi, tidak hanya kepada Bapak Ibu yang hadir siang hari ini. Begitu saja Bu Anti, Bapak Ibu semuanya, selamat mengeksplor kuisisnya. Nanti kalau ada kendala jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Sama-sama. Untuk ya, sukses Bu Anti. Ya, Pak Firdaus, terima kasih. Semangat Bu Anti.
Semangat, semangat. Itu Miss tadi katanya mau memberikan Oh yang iya, jadi kode super. referral ya? Oh iya. Miss Alin mau ngasih hadiah katanya. Iya Bapak Ibu, jadi sebelumnya saya tanya dulu nih Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini nih, apakah sudah punya akun Quizizz semuanya? Coba dibuka mic-nya. Belum ya? Oke, nggak apa-apa, itu Belum. oke, nggak masalah. Nanti Bapak Ibu diajari sama Bu Anti ya bagaimana cara buat akun Quizizz-nya. Nah, jadi sebagai informasi bahwa di Quizizz ini ada yang namanya akun super dan ada yang namanya akun basic. Bedanya apa sih? Kalau akun super, kalau akun basic, pastinya ada keterbatasan. Tapi nggak banyak kok keterbatasannya, artinya gini loh, Bapak Ibu tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk mengubah akun basicnya itu nanti menjadi akun super. Karena walaupun tanpa mengubah akun Bapak Ibu menjadi akun super, Bapak Ibu tetap bisa memaksimalkan semua fitur-fitur yang ada di Quizizz. Saya pun pada awalnya akunnya semuanya basic kok. Baru tahun kemarin aja saya berubah jadi akun super karena fasilitas dari Quizizz sebagai super trainer. Nah, nanti Bu Anti sendiri pun setelah selesai pengimbasan ini, itu akan dapat bonus dari Quizizz 4 bulan jatahnya akun super. Bapak Ibu yang hadir siang hari ini sebagai pesertanya Bu Anti juga sama akan mendapatkan akun super selama 1 bulan. Ya. Nah, itu tapi kan nanti nih, itu kan nanti. Kalau sekarang Bapak Ibu pingin merasakan bagaimana rasanya pakai akun super, saya bisa mengajak Bapak Ibu menjadikan akun basicnya Bapak Ibu menjadi akun super. Jadi kalau kita baru pertama buat akun di Quizizz, itu pasti nanti akunnya otomatis akun basic ya, akun dasar. Nah, di sini saya tunjukkan dulu. Nanti kalau misalnya masih kebingungan, dipandu ya Bu Anti ya. Oke, Bu Anti, tampilan saya sudah muncul? Sudah, bulan super Udah ya? gratis. Saya baru dapat ini 15 bulan. Ini bukan akun saya yang biasanya, ini akun saya yang baru nih gara-gara kemarin pakai kode referral. Jadi saya keluar dulu deh ya. Saya keluar dulu. Saya log out dulu. Nah, langsung dikasih hadiah sama Miss Alin. Iya, jadi tuh sebetulnya nanti gini, ketika Bapak Ibu pertama kali masuk ke dalam websitenya Quizizz di quizizz.com, itu nanti kan Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman yang seperti ini. Nah, terus kalau misalnya belum punya akun, nanti pasti kan disuruh daftar tuh pakai yang sign up. Nah, karena saya mau kasih kode referral, Bapak Ibu jangan sign up dulu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan klik link dari saya. Setelah diklik, nanti kan akan diarahkan untuk bikin akun baru kayak begini. Nah, setelah diarahkan bikin akun baru nanti Bapak Ibu silahkan buat sesuai dengan panduan dari Bu Anti. Masukin email, masukin nama. Bu Anti, tahu nggak sih Quizizz itu sekarang sudah ada fitur baru. Baru saja muncul. Sekarang kita bisa melakukan sign up menggunakan nomor telepon. Nah, saya kasih lihat ya. Iya, artinya untuk beberapa, nah itu ya, sudah ada nih. Tadinya nggak ada. Tadinya ini nggak ada, ini baru saja muncul, dirilis oleh Quizizz. Tujuannya adalah supaya Quizizz ini semakin dekat dengan Bapak Ibu guru. Karena saya yakin di antara Bapak Ibu guru ada yang mungkin masih kurang familiar dengan email. Nah, kalau memang terkendala dengan email, bingung, nggak usah pakai email, pakai nomor telepon pun bisa. Jadi nanti verifikasinya lewat nomor telepon. Itu ya. Oke, nah kembali lagi ke yang tadi, saya mau bagi kode referral saya supaya nanti Bapak Ibu bisa jadi super. Nah, kalau saya karena sudah punya akun, saya nggak sign up lagi, saya langsung login aja. Oke, saya loginnya pakai akun Google ya, karena Quizizz-nya saya masukin pakai email Google. Yang mana akun saya ya? Oh, yang ini. Banyak akunnya nempel, ini ada akun Quizizz-nya semua. Nah, ini ya. Ini kemarin saya baru buat akun baru ceritanya. Wah, sudah 17 bulan nambah nih. Ada yang sudah pakai kode saya lagi. Nah, saya kasih kode, saya taruh di kolom chat, nanti Bu Anti bisa bagikan juga di grupnya Bu Anti ya. Saya taruh di kolom chat. Oke. Kalau Bapak Ibu yang pakai 2 perangkat, mau langsung praktek boleh loh. Nah, itu kode yang dari saya diapain? Nah, jadi gini, kalau misalnya Bapak Ibu sebelumnya belum pernah buat Quizizz, belum pernah buat akun Quizizz maksudnya ya, langsung klik link yang dari saya tadi, terus nanti akan diarahkan untuk bikin kuis baru.
Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah punya akun sebelumnya, silakan di log out dulu, dikeluarin dulu. Soalnya kalau nggak di log out nanti akan diarahkan lagi ke akun yang lama. Sedangkan syaratnya untuk bisa memakai kode referral dari saya biar bisa jadi super harus akun baru. Pas kan ya Bu Anti? Bapak Ibu sekarang kan katanya belum punya akun baru kan? Nah, silakan nanti langsung aja. Jadi silakan nanti diklik aja itu kode referral yang dari saya. Ketika Bapak Ibu klik kode referral tadi, otomatis Bapak Ibu pasti akan diarahkan langsung untuk bikin akun baru. Pasti langsung diarahkan ke sini. Tapi dengan catatan akun lamanya dikeluarin dulu ya, di logout dulu ya. Tuh, karena khawatirnya mungkin pernah main Quizizz tanpa sadar masih terhubung dengan si Quizizz-nya. Jadi harus di logout dulu. Oke, nanti kalau sudah ya udah. Kalau udah masuk ke halaman sini tinggal langsung aja di sign up. Daftar ya Bu Anti ya. Nah, kalau sudah daftar, sudah punya akun, nanti akan masuk ke halaman instruktur guru. Bu Anti nanti tolong teman-teman dipandu, jangan lupa memastikan mereka ketika buat akun yang dipilih adalah akun guru. Jangan sampai akun siswa ya. Nanti kalau akun siswa nggak bisa jadi super. Nah, satu, nggak bisa jadi super. Kedua, nggak ada menu kelas. Nggak punya menu kelas, nanti nggak bisa integrasi sama LMS-nya. Agak repot. Udah sih, gitu aja. Nah, kalau misalnya akunnya sudah jadi, nanti Bapak Ibu silahkan mainkan satu kuis. Kan masih baru akunnya. Belum ada kuisnya. Nggak usah bikin, Bapak Ibu tenang aja. Cari aja di sini. Nih, ada kolom cari di sini. Nanti Bapak Ibu akan ditunjukkan sama Bu Anti bagaimana cara cari kuis punya orang, lalu langsung jadi milik punya kita sendiri. Cari aja, tanpa harus bikin baru. Sudah dapat kuisnya, kasih ke muridnya, muridnya suruh main, secara otomatis nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun super 1 bulan di sini. Ya, kalau udah main tapi belum muncul akun supernya, di sininya belum ada bacaan akun super, silahkan di log out lagi, terus login ulang lagi. Ya, silahkan di login ulang. Dan Bapak Ibu yang sudah jadi super, itu nanti tetap bisa nambah. Kan tadi kalau pakai kode dari saya dapat 1 bulan tuh Bu Anti. Ya. Termasuk Bu Anti juga. Tapi Bapak Ibu di sini bisa nambah juga jadi 2 bulan, 3 bulan. Gimana caranya? Rekomendasikan kode yang Bapak Ibu punya ke orang lain lagi. Nanti orang lain suruh bikin akun baru lagi, suruh mainkan kuis lagi. Sama seperti yang Bapak Ibu lakukan. Jadi istilahnya kayak member get member gitu loh Bu Anti. Nah, tapi jangan pakai kode saya ya. Kalau kode saya yang kalau yang nanti kalau kode saya yang dikasih saya nambah lagi supernya tuh. Udah bisa jadi 20 bulan nanti. Setahun udah langsung gratis. Iya, udah gratis setahun lebih. Nah, terus dapetin kodenya di mana? Dapetin kodenya, silakan Bapak Ibu nanti kalau misalnya akunnya sudah jadi super, ini diklik. Yang bacaan tetap merujuknya diklik. Oke, atau kalau diajarkan yang langsung ya Miss ya. Habis diajarkan. Buka, langsung kita langsung buka. Iya, betul banget. Jadi langsung aja diklik yang bacaan tetap merujuk atau yang bacaannya rekomendasikan. Kalau masih baru biasanya bacaannya rekomendasikan. Nah, saya kenapa bacaannya tetap merujuk? Karena saya sudah pernah merekomendasikan. Kalau Bapak Ibu belum pernah merekomendasikan, nanti silakan diklik bacaan rekomendasikan di sini. Nanti kalau sudah diklik akan muncul kayak begini tampilan Ibu Anti. Ada perintah kita bagikan link Anda ke guru lain. Nah, ini di-copy aja. Di-copy, terus tempel di WhatsApp grup atau di mana, silakan bagi-bagi ke teman-teman yang lain. Nah, tapi teman-temannya nanti kalau sudah klik dari Bapak Ibu ini kode referral harus memainkan kuis ya. Kalau belum memainkan nanti dia nggak bisa jadi super. Oke, Bu Anti, mungkin pengantarnya itu aja biar Bapak Ibu yang hadir siang ini nggak penasaran emang gimana sih bedanya super sama Quizizz sama yang basic. Kalau di super nanti Bapak Ibu bisa masukin audio sama video. Tapi kalau di akun basic belum bisa untuk masukkan audio dan video. Hanya masukkan gambar aja. Itu pun gambarnya terbatas 1 hari. Kalau mau nyari dari Google hanya 10 gambar. Tapi kalau Bapak Ibu punya stok gambar banyak di laptopnya, Pak terbatas. Nggak ada masalah.
Ya. Save dulu jadi ya, Miss ya. Oke. Mendingan di-save dulu gitu aja. Oke, Bapak Ibu, itu aja pengantar dari saya. Kalau memang tadi mau digunakan kode referralnya, monggo, silakan. Nanti kalau sudah punya akunnya, Bapak Ibu bagikan lagi kode Bapak Ibu ke guru lain yang belum punya akun supaya supernya Bapak Ibu bertambah tidak cukup hanya 1 bulan saja. Gitu ya Bu Anti? Oke, sip. Terima kasih Miss Alin. Sama-sama. Oke. Kita lanjut ya untuk mempersingkat waktu. Yang sudah ada laptop di depannya, boleh ini langsung buka WhatsApp webnya. Jadi ini diklik aja Zoom-nya, langsung klik di laptopnya. Sudah yang bisa? Ini langsung saya kode ya. Saya langsung share screen, kita mulai ya. Saya buka chatnya. Nah, ini quiz saya logout dulu seperti tadi Miss Alin bilang. Biar dapat, kita sama-sama bikin akun baru. Jadi tugas untuk yang hari pertama, Bapak Ibu juga harus selesai hari ini. Jadi yang punya laptop, nah kalau saya udah super, saya keluar dulu ya. Kita bikin akun baru, langsung saya pandu, sama-sama bikin. Oke. Kita langsung copy paste dari chat. Nah, dari chat yang Bapak Ibu, yang tadi di Zoom, tinggal diklik aja kalau yang menggunakan laptop atau kalian dari HP, bisa kirim ke WhatsApp web. Nah, contoh misalkan, saya kirim, kita klik, ya copy ya. Sudah terbuka semua yang lainnya? Bapak dan Ibu, halo yang lagi di sekolah? Biar dapat akunnya ya. Masih Mrs. Anti. Saya keluarkan. Nah, nih, dapatkan super gratis. Bacanya seperti ini. Apakah semuanya sudah seperti ini bacanya? Ini langsung dibuka ya. Jadi biar langsung dapat akun supernya. Lumayan ini akun supernya. Kita klik, langsung diklik mulai, minati daftar sebagai guru, segala macam. Sudah terbuka, langsung semuanya diaktifkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja ya. Masih muter untuk quizisnya. Tuh, di grup WA Mabut Titin bisa dikirim juga. Oke, sama sekali. Bentar ya. Ini sepertinya sudah terbuka belum? Sudah. Tunggu sebentar ya, kenapa di laptop saya nggak mau kebuka? Di refresh saja Bu Anti, kadang-kadang pengaruh jaringan. Ya, saya udah di luar banget ini Miss, makanya dari tadi di dalam nggak mau. Nah, saya ulang lagi aja ya. Saya juga jadi penasaran. Mudah-mudahan nggak ngambek sinyalnya, soalnya di luar udah mendung, Ya. udah gerimis. Yang bingung, diklik aja akunnya nih. Kan share tampilan saya terlihat nggak ya? Terlihat. Terlihat. Masih muter-muter. Oh, masih muter-muter. Ini kalau yang masih bingung, yang tadi chat dari Bu Alin, tinggal diklik aja. Kayaknya sudah terbuka. Kalau sepertinya nggak mau nih, misalnya di laptop saya. Langsung buka quizzes aja kali ya. Udah muncul tampilan at school, at business, personal use. Pilihnya yang mana? Saya dari ini aja. Saya nggak pakai kode referral Miss itu ya. Miss Alin, saya langsung buka dari sini aja. Bentar.
Saya buka dari sini aja ya, Wizis langsung. Boleh, boleh. Ini ternyata dari laptop saya. Kalau yang nggak sayang sih kalau yang dari Miss Alin nggak dipakai. Kalau dicari langsung dari Google gitu, nanti akun supernya nggak kepake. Langsung Wizis. Nah, kalau tadi kita bareng-bareng ya, ini cuman saya nggak pakai referral dari Miss Alin karena nggak mau di itu saya. Wizisnya. Carinya https://quizzes.com ya, kalau nggak itu referralnya. Oke. Kita sign up, udah kayak gini semua Bapak Ibu? Halo? Halo? Ya, sudah masuk. Oke, kita sign up ya. Nah, di sini kita masukkan email. Jadi jangan masuk pakai Google. Karena tadi kan kita mau pakai referral dari Miss Alin, kita masukkan email. Nggak usah bingung. Email yang apa, bikin dari nama aja. Misalkan kayak saya bikin email baru. Anti .guruda@yahoo.com. Sudah bikin emailnya Bapak Ibu? Oke. Kalau sudah bikin emailnya, ada yang mau kendala, ada yang bertanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita langsung ya. Klik selanjutnya. Nah, di sini ada 3 pilihan, kantor, sekolah, keluarga. Kita klik yang sekolah. Nah, ada bacaan guru dan siswa. Yang diklik guru. Oke. Nah, di sini ada detail akun. Di sini kita kasih judulnya, kita mau dipanggilnya apa? Miss, Mrs, Mister, segala macam. Kita klik aja pilihannya sesuai yang Bapak Ibu mau. Ini nama depan. Karena nama depannya saya Anti. Nama belakangnya saya ganti. Passwordnya. Nah, untuk password ini sering-sering pada lupa. Cari passwordnya yang gampang aja. Karena saya pakai nama Anti Aganti, saya pakai passwordnya itu 1 huruf besar, 1 huruf kecil aja. Misalkan A besar, A kecil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Jadi biar nggak lupa, detail akun yang referral yang gratis, kita sebut aja di sini kita dipanggil apa, nama depan, nama belakang, dan kata sandinya. Kita klik lanjutkan. Akan keluar. Nah, di sini ada bacaannya. Di sini akun dasar. Nah, Bapak Ibu yang tadi dapat referral juga ada bacaan. Nah, kita lanjutkan ke yang tadi Miss Alin berikan. Rekomendasikan dan dapatkan super gratis. Nah, jadi sebelum untuk hari ini kan materinya memberikan membuka akun. Nah, itu udah pelajaran pertama kita sudah lakukan, yaitu membuat akun baru. Nah, untuk rekomendasikan, ini agar akun kita menjadi akun super, dan semakin bertambah terus, kita bisa rekomendasikan. Seperti Miss Alin berikan tadi, informasikan. Jadi di tab laptop itu sudah ada WA webnya, kita buka. Nah, di sini ada seperti ini. Langsung kita copy link. Oke. Copy linknya sudah ini bisa di WhatsApp sini, bisa juga WhatsApp yang kita udah buka tadi. Nah, sekarang ini kita langsung buka WhatsApp. Kita mau dikirimkan ke siapa akun link kita biar kita dapat akun super gratis. Jadi kita misalkan mau dikirimnya ke seseorang. Kita langsung copy paste misalkan ke muter. Dia langsung dibagikan aja ya, dia langsung dapat super juga hari ini semuanya.
Oke, langsung misalkan saya bagikan ke teman saya, misalkan ke Bu Nasaroh, langsung saya klik. Oke, langsung saya copy paste, klik, paste. Selesai. Nah, itu kita udah bagikan link untuk referral biar kita dapat gratis. Nah, kalau sudah kita bagikan ke satu orang, ini kita tutup aja. Ya. Nah, kita tutup, kita lanjut pembelajaran quizzes pada hari ini. Nah, pembelajaran yang kedua yaitu setelah tadi kita membuka akun, kita membuat quiz atau pencarian aja. Kita harus memainkan quiz. Nah, di sini kita cari kuis. Di sini mau cari kuisnya bidang studi apa yang kita pelajari. Misalnya kita pelajari matematika, cari pelajaran matematika. Atau misalnya pelajaran fikih, itu bahasa Indonesia. Saya cari bahasa Indonesia. Kelas 9. Klik. Nah, di sini banyak pilihannya, Bapak Ibu. Jadi, di sini ada soal bahasa Indonesia kelas 9. Kan kita mintanya bahasa Indonesia kelas 9. Nah, kita mau pakai soal yang mana nih yang mau kita berikan ke anak? Nah, misalkan kita mau lihat ini terlihat di sampingnya. Yang atas ini terlihat di sini. Ini kita pilih dulu soal-soalnya seperti apa sih yang cocok yang buat dibagikan ke anak. Nah, kayaknya ini terlalu sulit misalkan, jangan dipakai. Ini terlalu sulit. Atau kita bagikan ini dulu nih 10 soal. Klik. Ini akun super. Nah, di sini kelemahannya nih. Untuk Bapak Ibu, untuk mengambil kuis publik atau kuis orang lain yang mau jadikan kuis kita, kalau akun Bapak Ibu itu akunnya masih basic, itu nggak bisa disalin. Nah, jadi harus dirubah dulu menjadi akun super. Jadi yang terus bisa dimainkan, bisa kita ambil. Cuman nanti soal ini masuk untuk penilaian tidak ke akun kita, tapi ke akun orang lain. Jadi yang bisa kita gunakan yaitu cari soal yang masih basic. Kenapa yang masih basic? Karena akun kita juga masih akun basic. Nah, jadi kalau dana di sini ada bacaannya nih, super. Ini basic, basic. Nah, jadi kita carinya itu akun yang basic aja, karena kita akunnya basic. Yang biar kita bisa mainkan jadi kuis kita. Cari lagi, misalkan soalnya jangan yang banyak-banyak, yang biasa aja ya. Oke, nih, bahasa Indonesia kelas 9. Kita klik. Ini adalah soal lain. Jadi, pencarian kuis ini kita bisa gunakan kalau misalkan kita tidak bisa hadir di sekolah. Misalnya kita izin. Nah, ini bisa. Terus waktunya kita mepet, misalnya kita lagi sakit. Kan biasanya kita pakai LKS aja gitu. Nah, biar kalau LKS kan anak-anak udah biasa. Nah, untuk pakai akun quizzes ini kan mereka, oh iya, nanti kan bisa keren. Mereka bisa sambil melihat dengerin musik atau sambil menggunakan teknologi. Jadi nggak bosan dengan LKS aja. Gitu. Nah, caranya ada kita ini. Nah, kita klik dulu salin dan edit. Jangan langsung dimainkan. Karena kalau langsung dimainkan, nanti penilaian, analisis soal, semuanya masuk ke akun si pembuat. Jadi harus dirubah dulu ke akun kita. Nah, kita udah klik salin dan edit. Nah, di sini kan ada nih soal-soalnya banyak kan. Kita periksa dulu, benar nggak sih soal yang jawabannya dia? Jadi jangan sampai kita kita mengambil kuis publik tanpa kita koreksi dulu. Kan hanya 10 soal ya, nggak terlalu sulit, ya nggak terlalu lama untuk kita mengedit. Misalkan nih, ini soalnya udah betul semua. Misalkan, bisa ada soal yang salah. Dari 10 soal ada soal yang salah. Jangan dihapus. Jadi kita klik edit. Nah, kita klik edit. Nah, di sini. Kalau akun Bapak Ibu itu karena belum super, jadi nggak ada bacaan ini ya. Ini juga belum super, sini bisa. Nah, jadi di sini ada klik edit. Misalkan jawabannya bukan B, ini salah. Oh, jawabannya bukan yang ini nih, jawabannya yang A. Kita ganti. Nah, jadi kita pilih yang mana. Terus Bapak Ibu mau masukkan apa? Kalau di akun super bisa memasukkan video. Nah, kalau akun basic kayak nggak ada. Misalkan mau audio, dia juga harus super. Jadi kita tambahkan gambar aja. Misalkan bacalah paragraf. Jadi di sini bisa dicari gambar, misalkan biar anak menarik. Kita cari gambar.
misalkan gambar bahasa Indonesia. Jadi untuk memodifikasi soal biar tidak sama seperti soal yang kita ambil, nah ini bisa kita tambah-tambahkan. Misal kita mau kasih gambar apa, biar kita bisa kasih gambar puisi, sajak, gitu. Itu bisa. Nah, misalkan saya mau kasih gambar ini bendera Indonesia. Klik sambil dia nunggu, tidak dapat, nggak pilih, jadi nggak, oh ya ini bisa, kita taruh gambar. Ini tergantung sinyal ya. Nah jadi soal yang tadi kita bisa modifikasi lagi menjadi soal kita, tapi dengan ada pembaruan-pembaruan, nggak hanya sama seperti yang tadi. Misalkan soal jawabannya salah pun bisa kita ganti jawabannya. Setelah selesai, nah di sini ada kata tambahkan penjelasan jawaban. Misalkan di sini bacalah paragraf berikutnya dengan seksama. Pengelolaan tempat wisata Curug Bersih. Jadi kalau kita nggak hadir di sekolah, kita nggak bisa nerangin, mereka bisa klik kita tambahkan penjelasan di sini. Nah, penjelasan ini keluarnya nanti kapan keluarnya itu setelah mereka menjawab benar atau salah. Nah, di sini ada keterangannya. Misalkan paragraf adalah jelasin. Jadi yang dimaksud paragraf, dimaksud soal itu adalah itu keterangannya. Jadi bisa semuanya. Setelah klik selesai, kita klik dan simpan. Nah, setelah kita simpan, udah berubah nih soalnya. Berubahnya dari mana? Nah, bisa dilihat. Bapak Ibu bisa melihat. Ini soal udah berubah menjadi soal kita. Ada gambarnya, jawabannya juga berubah. Nah, untuk logo soal yang tadi kita ambil dari soal publik, ini juga bisa dirubah untuk menandakan bahwa soal ini udah berbeda dari soal yang tadi kita ambil. Kita klik lagi gambar, kita cari di sini gambarnya apa, ini buang dulu. Nah, sini kita buang, kita klik mau gambar apa? Bahasa Indonesia kelas 9. Atau kita mau naruh foto kita lah. Atau logo sekolah, biasanya kebanyakan logo sekolah ya, misalkan MTS apa atau apa, itu menandakan itu soal kita gitu. Nah, kita bisa klik ini, bahasa Indonesia. Selesai. Selesai. Memasukkan. Sip, simpan. Berubah jadi logonya ya. Jadi logo kita selesai soal, sudah siap soal yang akan kita berikan ke siswa. Soalnya sudah berubah menjadi 10 soal publik, dan kita bisa langsung simpan. Jadi soalnya, kita sudah punya satu kuis untuk dimainkan kepada siswa. Jadi kalau untuk Bapak Ibu guru yang mau izin nggak masuk, atau misalkan lagi sakit, itu bisa langsung ambil aja dari soal publik. Jadi nggak perlu harus kerjakan LKS halaman sekian gitu. Itu kan dulu sebelum ada aplikasi. Nah sekarang kalau ada aplikasi masih belum bisa belajar, nanti bisa. Jadi nggak ada yang sulit, dan nanti ini bisa sambil main, misalkan ditungguin di guru piket. Jadi terkadang kendalanya kan kalau kita nggak masuk, guru piket tidak bisa menjelaskan materinya. Nah nggak bisa, kita bukan gurunya. Jadi nggak perlu kita jelasin, guru piket itu cukup tungguin aja. Jadi anak-anak pakai handphone, mengerjakan soalnya, dan gurunya udah menjelaskan di pertanyaan tadi. Jadi guru piket tinggal melihat apakah benar mereka buka Quizizz atau buka link yang lain. Nah itu dia sambil memantau. Jadi tidak meninggalkan tugas, walaupun dalam keadaan apapun, itu bisa berjalan. Itulah salah satu manfaat lainnya dari Quizizz. Mungkin kalau karena baru pertama, sulit. Tapi kalau udah kita coba, insya Allah itu nggak sulit. Karena nggak perlu harus kita bikin soal. Nah, tapi sekarang tugas yang pertama yaitu kita membuat akun dan membuat soal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada laptopnya di depannya, kita langsung membuat soal untuk tugas hari ini. Caranya yaitu kita klik buat. Oke, kita di sini karena ini yang mau kita bikin adalah soal, jadi kita masuknya ke kuis baru. Nah, kalau untuk pelajaran baru ini apa? Pelajaran baru itu tadi masuknya untuk pembuatan materi penjelasan atau PPT kalau kita nyebutnya. Cuma di sini lebih keren lagi, ini banyak macam-macamnya di PPT di sini.
Jadi kita ke tugas aja dulu, untuk yang lainnya nanti kita tambahkan. Nah, kita membuat kuis. Misalkan besok kita nggak masuknya, misalkan kita, kira-kira saya mau pergi nih, mau izin. Materinya apa? Contoh, misalkan saya matematika, statistika. Matematika misalkan bilangan bulat. Oke, saya klik bilangan bulat, dia pada bidang studi matematika, klik berikutnya. Ini tugas yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu bawa laptop, tugas pertama hari ini sudah selesai, kita kerjakan bareng-bareng. Nah, linknya nanti di-save ya. Nah, caranya tugas yang pertama ini ada soal-soal yang bisa dibuat di Quizizz. Kemarin-kemarin cuma ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang baru lagi tuh ada audio respon dan video respon. Ini bisanya dipakai di akun super. Maksudnya apa? Jadi anak-anak menjawab itu tidak harus jawaban. Jadi mereka bisa merekam. Contoh ini bisa digunakan untuk pada bidang studi seni budaya. Nyanyikan lagu dari daerah Jawa Tengah. Nah, ini bisa pakai audio respon. Jadi mereka menjawabnya menggunakan suara. Nah, kalau video responnya dipakai untuk apa? Misalkan untuk penilaian untuk gerak. Contohnya lagi, buatlah video praktek ini biasanya. Karena kan kita lagi pandemi, buatlah video membuat prakarya misalkan burung dari kertas. Nah, ini bisa direkam. Jadi anak-anak menaruh handphonenya di depannya, dia langsung membuat pakai kertas. Ini ada video respon. Jadi ini yang terbaru dari Quizizz. Nah, ini saya juga belum saya pakai sih, karena saya baru Unsupernya udah lama, cuman belum digunakan bingung untuk matematika. Tapi kayaknya kalau saya bilang ini cocoknya audio respon ini untuk di bahasa. Coba kamu bacakan puisi, bacakan sajak, gitu. Ini bisa pakai audio respon. Kalau di matematika, audio respon apa ya? Oh, mungkin bisa hafalan perkalian nanti bisa saya gunakan ya. Nah, nanti di sini kita bisa modifikasi sesuai bidang studi kita. Sebenarnya kalau kita buka, banyak di sini yang bisa kita pelajari. Cuman karena kita males buka, jadinya kita nggak tahu. Sebenarnya ini banyak banget yang bikin guru lebih gampang. Kita coba dulu ya, Bapak Ibu. Kita klik di pilihan ganda soalnya. Jadi karena 5 soal yang dibutuhkan, saya akan ambil pilihan ganda. Ini isian singkat, terbuka, terus nanti seri untuk menggambar, dan satu lagi ada survei. Atau ada pilihan ganda kompleks, itu ada 6 tipe sebenarnya. Kita coba dari yang pertama, pilihan ganda. Pertanyaan yang pertama, misalkan, kan tadi saya bilang siapkan buku. Saya males kalau ngambil soal, ketik. Nggak perlu bingung Bapak Ibu. Jadi mengambil soalnya Bapak Ibu dari file yang Bapak Ibu punya. Nah, misalkan kayak saya nih, saya mengambil filenya itu dari soal-soal yang saya punya, materi bilangan bulat. Nah, jadi dari soal-soal yang Bapak Ibu dulu pernah bikin, itu nggak akan hilang. Nah, jadi dari sini, itu ada semuanya. Kita nggak perlu capek-capek bikin, tinggal aja ada yang kita pernah bikin buat soal-soal. Nah, di sini ulangan harian 1. Bilangan bulat. Nah, jadi tinggal kita copy paste aja dari soal yang pernah kita buat. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik dari soal yang baru. Kita hanya perlu mengetik, ambil copy paste. Terlihat nggak untuk screenshot saya copy paste soalnya? Kemudian terlihat ya. Nah, ini contoh soalnya. Saya jadi nggak bikin soal lagi, saya langsung ambil copy paste dari soal yang saya punya. Ini contohnya, misalkan saya ambil Ctrl C, saya copy paste, langsung saya masukkan ke Zoom. Sama nggak bisa next. Berikutnya nggak bisa next. Sama, tunggu sebentar ya. Saya klik. Tidak bisa next. Kenapa? Oke, nah tinggal klik. Udah bisa. Sudah bisa? Udah. Oke, nih kita klik paste. Ya. Nah, jadi soal yang saya buat
Bapak Ibu punya soal yang di laptop, itu tinggal di copy paste aja. Nggak perlu diketik-ketik lagi. Nah, kalau dulu kan kita save-nya itu di Word segala macam, nah aja di Quizzes. Nah, nanti kalau save di Quizzes, itu mau dipakai ke tahun ajaran yang akan datang, kita ngajar kelas tersebut, bisa lagi dipakai dengan cara dimodifikasi lagi. Karena soal-soal saya yang lama pun bisa saya modifikasi lagi, saya pakai gambar, saya pakai video. Jadi kalau kita simpan hanya di Word di laptop aja, ini kan tidak bisa dimodifikasi soalnya. Nah, kalau kita bisa simpan di Quizzes, ini bisa dimodifikasi dengan aplikasi yang sudah ditambahkan di Quizzes. Nah, jadi saya misalkan jawabannya apa? Berapa banyak warga yang menerima sumbangan? Misalkan kita jawab 12 orang. Pilihan gandanya 14, 16 orang. Tinggal tulis aja pilihan gandanya. Dan gandanya juga tinggal copy paste bisa. Jadi semua bisa, nggak ada yang harus diketik-ketik dari awal. Nah, misalkan jawabannya yang mana? Kalau untuk soal yang membedakan antara soal pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks itu jawabannya. Kalau jadi dari 5 soal yang diberikan, syaratnya yang pertama ini pilihan ganda biasa. Itu jawabannya hanya 1 jawaban. Itu namanya pilihan ganda biasa. Nah, di sini misalkan nih 3 donatur menyumbangkan. Biar menarik Bapak Ibu, kalau dulu kita mengenal lagi kan asesmen ya. Jadi ASF itu soal asesmen. Jadi bisa kita sambil tambahkan gambar-gambar untuk mereka menalar. 3 donatur menyumbangkan. Kita bisa cari di sini gambar, tambahkan. Jadi untuk mereka biar soal nggak sulit, kita bisa tambahkan gambar orang memberikan sumbangan. Klik gambar orang memberikan sumbangan. Nah, di sini kan ada banyak nih orang memberikan sumbangan. Kita klik gambarnya, cari yang bisa ya. Nah, oke. Nah, jadi banyak apa ya manfaat dari soal ini. Jadi nggak hanya anak membaca aja. Jadi di sini ada anak melihat gambar. Ini ada sesuatu yang mereka otaknya itu terbagi-bagi, nggak hanya fokus. Biasanya kalau soal online kan mereka ada klik gitu langsung selesai 2 menit tanpa dibaca soal. Nah, kalau kita tambahkan gambar, tambahkan musik, tambahkan segala macam, ini mereka akan sedikit melihat, oh ternyata anak kecil aja mau ngasih uang. Nah, jadi ada menu spiritualnya lah, jadi ada tambahan untuk sifat-sifat baik mereka. Jadi secara tidak langsung kita mengajarkan mereka untuk memberikan sumbangan untuk sesama. Itu banyak manfaatnya. Jadi bikin soal itu udah soalnya kita udah tinggal copy paste, tinggal menambahkan lagi ajaran yang baik buat mereka. Nah, ditambahkan penjelasannya. Nah, di sini ini kita tinggal jelasin aja 3,5 kilo untuk berapa orang. Misalkan 3,5 dikali 12 sama dengan. Nah, terus gimana lagi caranya? 4,6 dikali 20. Nah, ini yang nanti kita di sini hanya mengasih clue matematika, hanya mengasihkan caranya aja. Jadi setelah mereka menjawab, kok jawaban gue salah ya? Kok jawabannya benar ya? Nah, mereka akan melihat, oh jadi caranya kayak gini. Jadi setelah mereka menjawab, kita menjelaskan di soal itu. Jadi mereka melihat lagi. Nah, itu mereka nggak harus dilihat aja. Mereka bisa disalin di buku catatannya, di buku latihannya. Jadi saat nanti kita mengulang kembali ulangan, mereka udah nggak salah lagi. Jadi kita nggak perlu capek-capek nerangin lagi. Dari aplikasi ini pun udah diterangin. Nah, ini bisa dipakai, nggak harus hari ini aja, tahun ajaran depan kita ngajar kelas 7 lagi. Pakai lagi soal ini. Bisa ada modifikasi yang lain, ditambahkan lagi. Jadi soal yang kita punya di Word itu hanya dipindahkan aja ke aplikasi Quizzes dan ditambahkan untuk kemajuan teknologi yang ada. Jadi nggak harus apa ya bahasanya kayak ya gaptek lah gitu. Jadi jangan sampai handphonenya smartphone orangnya nggak bisa, sayang banget karena diaktifin dari handphone pun bisa ini Quizzes. Ini kalau gurunya nggak masuk, kasih aja soal Quizzes. Jadi guru piketnya enak, nggak capek-capek, nggak bisa nerangin, nggak bisa ini. Di soal itu udah ada teranginnya, di soal itu udah ada, jadi nggak pakai repot lagi. Itu untuk soal Nanti, yang, ya siap Pak Fir. Ya. Itu optionnya kalau nambah 1 jadi sampai E gimana tuh ya?
Oh, untuk SMK sampai E ya, Pak ini ya, Pak Iya, Firdaus ya. iya. Nah, kalau ada bisa Pak Firdaus nih, tunggu ya, saya klik lagi ya. Kita masuk kepada soal pilihan ganda lagi. Kita bikin soal. Nah, di sini ada tanda plus Pak Firdaus, tambahkan Oh option. iya, iya. Iya, betul, Oh ada iya, iya, sampai benar, E. benar, benar. Tapi bagusnya Pak Fir, saran saya itu jangan dikasih A, B, C, D, E. Karena nanti Oh, soal ini kan bisa kita acak. Jadi anak-anak nggak bisa nyontek kanan, kiri, depan, belakang. Itu akan diacak. Soalnya diacak, pilihan gandanya diacak. Mereka mau nyontek pun sulit. Gitu. Jadi makanya kalau membuat soal, yang pertama saran saya, jangan pakai nomor untuk soal. Yang kedua, untuk pilihan ganda pun jangan pakai A, B, C, D, E-nya abjadnya. Karena nanti seperti kayak soal ujian itu kan benar-benar diacak kan, mau tengok kanan kiri juga pusing yang mana gitu. Jadi semakin banyak acakannya itu. Gitu, Pak. baik, baik, baik. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak kita lanjut untuk pilihan ganda. Soal yang kedua yaitu pilihan ganda, namanya pilihan ganda kompleks ya. Ini adalah jawaban soal pilihan ganda yang jawabannya tidak hanya satu. Jadi contohnya kalau di pelajaran matematika, saya nulisnya seperti ini. Di bawah ini adalah ciri-ciri bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung. Kecuali, nah, jadi ini ada misalkan tadi 4 aja saya ya. Nah, misalkan 4 aja saya, tinggal klik hapusnya ya. Nah, kecualinya misalkan di sini saya menyebutnya sisi lengkung prisma. Prismanya prisma apa nih? Misalkan sisinya ada 4. Misalkan lagi di sini sudutnya 40 derajat gitu. Misalkan jawabannya itu kan di sini kecuali kan 1, tapi kasih keterangan lagi Bapak dan Ibu di sini. Pilihlah 3 jawaban yang benar. Kecuali ya. Jadi pilihlah 3 jawaban yang benar di bawah ini adalah ciri-ciri bangun ruang sisi lengkung prisma. Jadi pilihlah 3 jawaban. Jadi mereka harus memilih 3. Jadi kalau mereka jawab 1, ya salah. Nah, ini namanya pilihan ganda kompleks atau pilihan ganda yang jawabannya lebih dari 1. Ini contoh soal kedua yang harus Bapak Ibu buat. Jadi buatnya itu seperti apa? Oh, harap tambahkan teks. Teksnya misalkan lengkung. Apalagi yang satu lagi ini data lah. Karena saya belum bikin soal ya. Ini hanya untuk pelatihan aja. Jadi 3 jawaban. Jadi kalau mereka jawabnya 1 atau 2 salah, karena sini kita dikasih perintah pilihlah 3 jawaban yang benar. Di bawah ini adalah ciri-ciri bangun ruang sisi lengkung. Jadi mereka harus menjawab 3 jawaban. Ini contoh soal kedua yang harus dibuat. Jadi masih ada 3 tipe soal lagi yang harus diberikan. Kita klik, kasih keterangannya. Nah di sini kalau akunnya super, kayak yang saya udah punya, ini gampang. Karena saya tinggal klik aja gambar atau video dari YouTube, saya masukin, nggak perlu saya capek-capek nerangin. Itu kalau udah akun super yang nanti Bapak Ibu dapat ya. Nanti Bapak Ibu dapat kok pakai kode referral yang tadi dari Miss Alin. Kalau nanti saya kasih unjuk, kok enak banget gitu, nanti ada di akun saya. Tapi setelah saya ajarkan dulu biar Bapak Ibu bisa dan dapat sertifikatnya, itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu bisa ngajarin temennya yang lain. Karena gampang, asli gampang banget. Pelan-pelan aja kita belajarnya. Itu 2 soal udah terpenuhi. Sekarang soal yang ketiga, yaitu misalkan kita tambahkan isian singkat. Nah ini biasanya bahasa Indonesia nih. Demen banget soalnya esai. Nah kalau matematika, isian singkatnya itu gampang. Misalkan luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang. Di sini ada 3 tipe. Ada yang persis, ada yang mengandung, ada yang angka pasti. Jadi kita ngambilnya, karena ini kan luas persegi panjang, bukan angka pasti. Kalau angka pasti itu hanya 13 atau 14 gitu aja. Ini karena kita ambilnya yang persis aja atau mengandung. Nah, jadi kalau yang persis kita misalkan luas
kali tinggi. Nah, kadang-kadang mereka itu kan luasnya L-nya besar, tinggi T-nya besar gitu. Nah, ini tinggal ditambahkan aja. Boleh kita tambahkan lagi jawaban alternatif yang lainnya. Misalkan lagi L luas, L-nya besar, dikali T tingginya besar. Nah, itu bisa. Tinggal kita klik, simpan. 3 soal sudah diajarkan. Tinggal 2 soal lagi untuk mendapatkan sertifikat. Kalau masih ada yang kesulitan, boleh ditanyakan. Wah, gampang banget. Saya belajarnya 4 hari loh. Kita lanjut ke pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka itu ini kalau di matematika untuk menjelaskan. Maksudnya menjelaskan apa? Misalkan diketahui luas persegi panjang 40 cm. Berapakah panjangnya jika lebar 4 cm? Tulislah caranya. Di sini peserta akan mengetik tanggapan mereka. Jadi mereka di sini, ini yang kita sebut soal esai. Jadi kan kalau ulangan itu ada pian ganda, ada esai, jadi kita nggak perlu bingung. Dan nggak perlu pusing lagi. Jadi nanti yang menilai itu adalah kuisis. Kita hanya tinggal mindahin. Mindahinnya juga nggak perlu, tinggal copy paste doang. Nggak perlu dikoreksi-koreksi lagi, pusing-pusing. Tinggal langsung klik. Jadi ulangan sekarang nggak perlu bikin soal, pakai kertas, pakai ini aja. Kalau menjadiin kertas boleh nggak? Boleh. Tapi ujung-ujungnya kita bikin analisis lagi. Karena kan diminta analisis butir soal kan. Jadi mendingan langsung pakai ini aja. Udah analisisnya dapet, di print out soalnya bisa. Nggak perlu kita koreksi lagi. Udah ibarat kata tuh nikmat mana lagi yang akan kita pusingin. Dan nggak pusing, udah langsung. Kalau dulu bikin analisis sampai mengarang indah biar nilainya bagus. Kalau pakai ini bisa nggak dikarang? Insya Allah anak-anak kalau soalnya pakai QGIS nilainya bagus-bagus. Udah saya buktikan. Dari yang sekolahnya di swasta mau di negeri, kalau pakai online, entahlah. Mungkin mereka ya memang anak zaman now ya maunya kayak gitu. Jadi ini kita pakai cara esai. Nanti mau jelaskan lagi di sini? Boleh. Nah, itu boleh aja. Ini kita tinggal mainkan aja. Kita mau anak itu jadi nggak capek, kita duduk tinggal melihat anak. Oh itu bisa. Nanti kalau nggak jelas lagi, jadi nggak perlu jelasin satu-satu. Di sini aja kita udah jelasin anak satu persatu. Kalau biasanya di papan tulis kan ada yang nggak kelihatan, ada yang ngobrol. Kalau dari handphone mereka ngeliat dari masing-masing, udah ngeliat tinggal baca doang di handphonenya. Atau mau lebih gampang lagi, kita pakai proyektor. Nah, jadi itu udah dari handphone, dari proyektor, kurang apa lagi, udah maksimal banget kayaknya. Tinggal klik, simpan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Tadi sudah buat soal, terus keluar. Keluar gimana nih? Keluar dari akun apa keluar apa, Bu Titi? Kita lanjut dulu ya. Nanti dijawabnya. Keluar apa nih? Mau lihat soal yang sudah dibuat gimana? Loh, mau dilihatnya gampang. Nanti dikasih tunjuk ya, Butin. 5 soal dulu, karena buat sertifikat ya. Sabar. Tanggung, satu lagi nih. Sabar. Kayaknya udah pinter-pinter nih, hebat. Satu soal lagi nih. Satu soal lagi yang kita pakai di sini adalah nih, tambahkan seri pertanyaan. Nah, di sini adalah kalau dulu saya sempat bingung tuh, anak saya di SD ada gurunya ngasih soal itu bisa ditarik garis. Jadi di sini ternyata contohnya saya mengambil gambar. Saya klik gambar saya di sini, saya tarik gambar soal kayak gini. Ini anak seneng banget nih. Jadi ini bisa juga dimasukin sebagai esai atau pilihan ganda. Jadi saya gambar masuk soalnya. Kita dulu sebentar. Saya kasih contoh soal narik gambar ya. Ini sebentar kemarin. Saya ada bikin soal menarik gambar. Jadi anak-anak hanya tinggal menarik jawaban pasangannya yang mana. Ini ada gambarnya. Tunggu sebentar. Cuma udah saya siapkan tapi kok hilang. Soal ini pemberi materinya masih belajar, jadi masih kaku.
soalnya. Ini aja deh. Ini misalkan saya tarik gambar kayak gini aja. Nah, ini misalkan gambarnya seperti ini. Ya, ini misalnya ceritanya nih gambar garisnya ini nggak ada nih. Jadi gambar garisnya ini nggak ada. Nah, anak-anak suruh mencari pasangannya. Tinggal dia mengklik pulpen, nah mereka akan memasangkan pasangannya, ditarik. Nah, 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9. Ini dari HP udah langsung ditarik doang anak-anak. Nah, ini pasangannya. Selesai. Gitu. Jadi untuk soalnya mereka tinggal seperti itu aja, menarik garis. Jadi di sini hanya suruh tarik, misalkan nih pasangannya ke 9. Ini 1 misalkan ke 16. Nah, mereka hanya tinggal suruh menarik garisnya saja. Ini untuk soal yang terakhir, yang di sini pertanyaannya. Kita klik pertanyaannya di sini. Manakah yang dikatakan perkawanan misalkan 1-1. Nah, jadi nanti mereka tinggal menarik garis seperti yang saya bilang. Jadi nanti dikasih tunjuk anak-anak, kamu, Bu, ini maksudnya apa? Kamu tarik aja yang mana dikatakan perkawanan 1-1. Selesai. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan tadi Bu Titin. Kalau soal sudah keluar bagaimana? Nah, ini jadi PR yang besok dikumpulkan. Yang pertama ini 5 soal yang barusan saya ajarkan. Nah, ini 5 soalnya. Setelah selesai, kita bikin soal kita itu biar menarik. Pakai gambarnya. Gambarnya gambar apa? Mau gambar sekolah kita, logo sekolah kita boleh. Misalkan kayak saya, logonya. Itu logonya kita kasih logo sekolah saya pakai ini. Nah, pakai logo sekolah, open. Kita tarik pilihan bahasanya. Nah, inilah logo soal. Jadi besok kumpulnya pakai logo soal aja ya, atau foto kita juga nggak apa-apa. Untuk itu loh soal kita. Buat tugas nanti dikumpulkan ke Miss Alim di tempat kuisis ya. Bahasanya kita pakai bahasa Indonesia aja Bapak Ibu. Biar mudah. Oke, kelasnya itu kita pilih kelasnya dari klik aja dari KG sampai KG. Sampai 12 atau university boleh lah. Nah, ini jangan diganti, ini tetap ke public, visible to everyone. Jadi harus dikasihkan ke public, karena kalau kita pribadi, nanti yang lihat itu aja, yang lain nggak bisa melihat. Jadi kliknya itu public ya, klik simpan. Oke, setelah tersimpan, kita klik simpan. Jadi setiap apa yang kita lakukan, oh judulnya, di sini tugas pertama. Jadi besok Bapak Ibu tulisnya seperti ini, tugas ke-1 school trainer. Oke. Jadi ngasih logonya, tugas ke-1 school trainer, kasih logo. Nah, nanti soal kita larinya kemana, Bu Titin? Nah, itu di mana? Soalnya itu kita adanya di kuisku. Klik kuisku. Klik kuisku. Nah, ada di sini soal-soal kuisku. Yang tadi bahasa Indonesia yang kita ambil dari soal publik. Yang ini soal yang tadi barusan kita buat, yang buat tugas kita yang pertama. Nah, itu adalah kuisku. Nah, contohnya terus nanti untuk anak-anak penilaiannya gimana ya? Nah, untuk hasil penilaian, pengambilan yang ini besok di hari kedua. Nanti hari kedua nanti saya kasih info untuk hasil dari anak-anak, analisis bagaimana, semua itu adanya di hari kedua untuk dari materi yang kedua. Nah, untuk materi pertama kita yaitu pembuatan akun. Nah, akun tadi Bapak Ibu itu kan belum lengkap ya, maka kita lengkapkan. Nah, di sini kita klik nih. Klik nama. Klik profil ya. Harusnya ini dulu tadi, karena udah nafsu mau biar
tugasnya selesai ya. Diklik profilnya. Ya Miss Alin. Makasih Miss Alin. Miss Alin udah keluar ya. Oke, nah di sini ini adalah edit profil. Klik, Bapak Ibu harus punya edit profil. Nah, di sini masukkan foto. Ini klik. Nah, untuk Bapak Ibu, kalau bisa kode referral yang tadi dikasih Miss Alin itu akun yang benar-benar nanti dilaporkan ke saya untuk dilaporkan ke Kuisis. Karena kali aja kalau mungkin dapatnya sebulan yang bonus super, nanti ditambahin lagi. Jadi biasanya sih dari Quizizz kalau untuk akun-akun yang sudah terdaftar kita jadi ikut-ikut training kayak gini, pelatihan namanya ditambahin. Jadi nggak perlu bingung-bingung, ragu-ragu ya, langsung aja. Jadi profil, foto, nama belakang, pilih kelas yang diajarkan. Nih kita pilih kelas berapa aja yang kita ajarkan. Saya kelas 9. Terus mata pelajarannya, pilih mata pelajarannya. Klik. Mata pelajarannya apa? Misalkan bahasa Inggris, matematik. Kalau belum nggak ada, cari aja. Pasti ada pelajaran yang lain. Perubahan. Nah, untuk mengganti foto, bisa nggak? Bisa foto untuk diganti foto kita sendiri. Oke, itu matematika, 9 segala macam. Nah, untuk foto di sini nih, foto gantinya nih ada bacaan edit. Ini diklik foto, kita klik edit. Kita klik foto. Ini misalkan fotonya apa? Pakai foto ini aja. Klik, ganti. Selesai untuk pelatihan hari ini. Membuat akunnya sudah, untuk membuat tugas hari pertamanya sudah. Nah, besok kita akan mencoba mengaktifkan kuis yang kita buat. Jadi hari ini Bapak Ibu harus buat dulu tuh soal yang 5 soal itu. Nah, nanti 5 soal itu udah dibuat, besok kita mainkan. Jadi tahu nilainya masuk kemana, analisisnya kayak gimana, soalnya seperti apa, itu nanti tahu semuanya. Jadi kalau hari ini belum buat, Bu, besok kalau belum bikin soalnya gimana? Tanya-tanya aja sambil dibuka, nanti saya ajarin. Sambil video call mau nanya pembuatan, nggak masalah. Jadi biar dapat sertifikatnya, karena nggak perlu capek, tinggal copy paste dari soal-soal yang lain itu udah bisa semua. Tuh, nanti kuisku, nah kelas nanti buatnya kayak gimana? Besok hasil kelas yang akan kita mainkan adanya di besok. Nah, biar kode aktif jadi akun super, kita mainkan kuis aja ya Bapak Ibu. Jadi dari yang Bapak Ibu tadi, biar dapat akun super, Bapak Ibu kan harus main kuis tuh. Jadi klik di sini, akun supernya mau akun dasarnya ganti akun. Ganti fotonya ngambil ada di mana ya foto? Foto apa tuh Pak Fir? Ini yang profil, edit profil. Terus klik. Ngambilnya di mana? Ya? Iya, ambil Bukan, aja dari ini laptop Pak ini. Ini kan kalau Pak Firdaus edit nih, ya kan? Nanti keluar ada bacaan. Nah, itu ada dari laptop Pak Firdaus fotonya. Ada nggak Pak Fir? Bukan yang harus diklik apa ya? Bawah itu di pas foto, gambar di pas foto. Di pas foto ini. Ada bacaan klik. Ada bacaan edit. Kan pas foto, di fotonya ada bacaan edit nggak pas bawah? Pas lingkaran bulatnya tuh. Ada edit kan? Oh, ada ya. Klik editnya. Klik kanan ya? Ya, klik aja, klik satu aja. Klik aja edit, klik gitu. Itu langsung keluar, nanti kita langsung ditampilkan ke file kita, folder kita. Nggak mau ya? Nggak mau. Diklik edit nggak mau. Udah diklik edit Pak Firdaus. Klik aja satu kali. Satu kali ya. Mau? Enggak? Enggak keluar juga? Belum. Kalau belum, yang lain pada pakai laptop nggak ya? Jadi biar dilihat kendalanya sama apa enggak. Kalau saya klik edit, itu langsung keluar Pak Firdaus. Oh iya. Coba nanti keluar terus masuk lagi aja ya. Nanti
tinggal Iya, klik iya. edit itu langsung keluar. Saya tidak mengerti. Apa tuh tidak mengerti? Siapa tuh? Sekarang mau kepencet HP-nya. Oh iya. Ada lagi yang mau tanyakan Pak Firdaus? Ya, nanti Nah, melalui video call aja, Bu. oke. Kecepatan ya? Apa? Bu Anti dari soal 1 mau bikin soal kedua, itu tambahnya di mana ya? Langsung klik soalnya. Nah, tadi saya buka ini ya, misalkan soal yang tadi ya, saya klik buat deh misalkan. Dari soal ke-1, itu tinggal klik bawah itu ada bacaan soal. Bentar ya, saya buka dulu. Saya SD aja lah. Dulu. Saya buka dulu ya. Nah, jadi kan kalau udah bikin satu soal, itu tinggal klik aja. Di bawahnya itu ada menu 6 kayak 6, 7, 8 nih, kayak gini nih, kotak ini. Ada 8 kotak. Nah, ini tinggal klik aja. Bu, ini yang nanya Bu siapa? Bu Titin. Bu Titin ya, nggak kelihatan sini. Bu Titin mau bikin soalnya pilihan ganda atau berbentuk apa? Tadi kan tugasnya 5 ya. Tadi baru bikin PG yang pertama. PG yang pertama, PG yang kedua juga pilihan ganda juga. Pilihan ganda juga, tapi di bawahnya dirubah nih. Bedanya pilihan ganda yang pertama sama yang kedua ini nih. Ada ini lebih dari satu jawaban. Nah, tadi udah coba seperti ini. Dia nggak nyambung jadinya di apa namanya? Di apa? Sorry. Kalau saya pakai bahasa Inggris di My Library itu jadi terpisah soalnya. Kalau dimulai dari create lagi, dari buat soal lagi, terus ngetik nama kuisnya, itu jadi terpisah, jadi dua file. Ah, masa sih? coba. Untuk melanjutkan bisa nggak? Dari tadi kan udah buka. Salah, Bu Titin diedit. Nah, tunggu nih, saya keluar dulu ya. Jadi di soal yang tadi Bu Titin itu ya. Saya klik tadi kan buka dulu. Di soal yang tadi 5 buat itu ya. Tunggu, saya buka di soal yang tadi 5 ya. Artinya saya balik lagi ke dulu, saya balik ke soal saya yang tadi. Aku pakai bahasa Inggris soalnya nih. Oh iya. Jadi di sini tulisannya Indonesia. My Library. Jadi kalau tadi betul. Kan, jangan dimasukin My Library dulu. Kalau My Library itu kalau yang udah udah kita simpen, nanti jadiin satu tugasnya di situ. Jadi ini jadi kuisku. Bu Titin masuk ke kuisku. Iya, kuisku. Sudah. Nah, di soal yang tadi, soalnya apa? Ada namanya kan soalnya? Ya, udah. Klik. Bilangan oksidasi. Ya, itu diklik, sudah. Nah, setelah itu diklik. Nah, klik edit dulu. Edit kuis. Iya, klik edit. Oh, edit. Edit iya. Ini. Iya, betul. Klik edit sudah. Udah. Oh, iya. Iya. Kalau sudah keluar klik edit, nanti kan keluar tuh bagian-bagiannya. Bawahnya. Betul sekali. Iya, udah. Oke, thank you. Ya, jadi kalau emang keluar, masuk lagi ke kuis. Emang kalau kita buka lagi, bikin lagi yang baru. Jadi kliknya edit. Seperti tadi kita mindahin soal public biar jadi soal kita. Jadi harus pakai kata klik edit. Kalau kita nggak pakai edit, perintahnya itu dia akan bikin soal yang baru. Kalau kita pakai edit, dia akan dari satu folder itu cuman ditambahkan soal, dihapus atau mau di modelin seperti apalah yang mau kita apakan itu. Gitu jadi. Oke, Bu Titin. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Oke, udah mau jam 3 nih, 15 menit lagi saya mau share untuk link absensinya. Ada yang mau tanyakan nggak sebelum saya share? Ini untuk link absen ini ya, edit profil. Jam berapa, Bu? Dari jam 1, Pak Zardin baru nanya. Sebentar ya, Bu. Dari jam 1, Pak. Sebentar, Zardinnya ada. Oke, nah ini untuk quizisnya. Yang ditanyakan nggak? Sebelumnya saya ini dulu ya, saya logout. Nah, kita untuk Bapak Ibu mencoba biar bedanya apa sih akun, makanya saya bilang
siapkan akun yang baru. Nanti daftarnya ini, jadi gini, kalau Bapak Ibu yang nanti isi absen ini, yang absen di saya ini, gunakan benar-benar absen yang emailnya yang akan dipakai untuk quizzes. Kenapa? Karena nanti kemungkinan banyak dapat akun-akun super gratis. Karena saya juga harusnya saya itu dari kemarin udah nggak super lagi sih, karena udah tertutup. Tapi karena ngikut kemarin pelatihan, langsung diperpanjang sendiri. Mereka akan memperpanjang sendiri. Gitu. Jadi langsung makanya pakai akunnya itu, emailnya itu pakai email yang benar-benar didaftarkan ini, karena nanti yang Bapak Ibu share email itu saya akan kirimkan juga ke quizzes yang tadi, ke super trainernya itu. Nanti dia yang mungkin akan ngasih tambahan super-supernya yang lain. Jadi kalau untuk link absen ini diusahakan benar-benar yang yang benar dipakai, jangan sampai beda. Kalau udah punya akun yang lama gimana, pakai yang ini aja biar dapat yang super seterusnya, pakai yang referral tadi. Terus kalau buat latihan dulu gimana, boleh, tapi nggak apa-apa pakai akun ini aja, yang penting pakai kode referral ini dari Miss Alin itu. Nah kalau dipakai itu nanti dapat yang super. Selanjutnya kita akan cek soal tugas yang akun quizzes yang super ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Nah, saya masuk ke akun super saya. Login yang punya saya ya. Nanti kalau Bapak Ibu masuknya klik kode referral itu yang udah dikirim ke grup. Nah, jadi itu bisa dipakai, kalau salah pakai lagi nanti buat di absen. Nah, kalau saya masuknya lewat Google. Nah, nanti kalau masuknya lewat Google, nah, nanti kalau dia pakai akunnya super, ini bisa dimacem-macemin lagi dia. Bentar ya, ini sinyalnya agak lumayan. Sambil nunggu. Nah, sambil nunggu link absen, Bapak Ibu boleh masuk ke dalam kuisku nih. Saya akan mainkan kuis. Nah, di sini yang membedakan akun basic sama akun super. Nah, di sini saya pakai soal saya yang kisi-kisi ya. Bu, kok jawabannya Bu Anti, kok jawabannya salah? Nggak apa-apa. Namanya aja kan latihan ya. Saya aktifin sambil mencoba bermain. Makanya biar dapat akun super gratisan sayang. Mungkin tadi saya minta sama Miss Alin dulu. Karena mumpung gratis. Berbayar juga nggak mahal-mahal banget sih. Tapi kalau ada gratis kenapa harus bayar? Kayak motonya seperti itu. Boleh saya langsung mainkan. Nah, besok yang akan diajarkan besok nih, bocorannya ada kuis model langsung sama pekerjaan rumah. Ini yang nanti saya berikan. Tugasnya itu besok yang berikan pekerjaan rumah. Kalau yang sekarang mulai pelajaran langsung. Nanti sambil saya share link, Bapak Ibu kerjakan kuisnya. Biar tahu aja perbedaannya. Sebentar nih agak lama. Kisi-kisi, PAT. Oke, kuis model langsung, klasik. Nah, jadi di sini ada pengaturan nih Bapak Ibu. Sambil nunggu ya, ini ada pengaturan. Nah, ada klasik. Bedanya tim klasik sama ujian apa? Kalau tim ini mereka kayak berkelompok. Kalau ujian, nanti hasilnya dikunci ya. Jadi kita pakai yang klasik aja biar anak-anak bisa santai kalau ujiannya. Walaupun ulangan, kita klik klasik. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, ada upaya peserta. Nah, di sini ada upaya peserta. Berapa kali mereka berupaya masuknya? Jangan satu kali. Kalau satu kali mereka salah, kadang-kadang kan cuma kelopot, itu nggak bisa masuk lagi. Jadi biasakan 2 atau 3 kali. Nanti kalau mereka nyoba nilainya jelek lagi, anggap aja itu nilai remet. Jadi kalau misalnya pertama dia jelek, dia ngerjain lagi yang kedua, oh dia udah remet artinya, yang lain boleh masuk lagi untuk remetnya gitu. Jadi di sini
ada boleh 2 atau 3 kali percobaan. Kalau saya biasanya ngambil 2 kali aja. Name factory jangan dipakai karena nanti ini kita nggak tahu nama anak-anaknya ya. Kalau buat ulangan, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Jadi kalau jawaban mereka benar atau salah, kepada peserta jawaban yang benar setelah setiap pertanyaan. Nah, di sini ada ini kita mau ngasih jawaban yang benar atau enggak. Kalau saya nggak mau ngasih, tulis aja, matikan atau validasi aja. Jangan yang aktif. Tampilkan kunci jawaban setelah kuisis. Tunjukkan kunci jawaban setelah siswa menyelesaikan pertanyaan. Jangan dikasih. Jadi kunci jawabannya jangan dikasih. Kenapa? Karena kalau nanti mereka remedial, kita suruh kerjakan lagi, ya mereka tahu jawabannya. Karena ada kunci jawabannya. Jadi jangan dikasih. Nah, tapi kalau hanya buat latihan biasa, boleh dikasih. Terus ada pengaturan waktu. Jadi ada fleksibel, ada mati. Kasih pakai test timer. Tunjukkan papan peringkat. Nah, pakaikan. Pertanyaan diacak, klik. Pertanyaan diacak. Jawaban diacak, klik diacak. Pertanyaan penembusan redemption boleh. Nah, di sini ada memperlihatkan meme. Nah, nanti saya ajarkan juga membuat meme-meme yang buatan kita. Misalkan saya mau makainya ini yang buatan saya. Klik, putar musik. Klik putar musiknya. Nanti kita bisa pilih musik. Klik lanjutkan. Selesai, kita lanjutkan. Nah, ini bisa dimainkan. Nanti Bapak Ibu langsung klik ya. Langsung dimainkan. Jadi bisa membedakan nanti akun yang tadi Bapak Ibu buka basic sama akun yang super yang sudah saya dapatkan. Nanti bisa Bapak Ibu dapatkan. Halo. Klik bagikan. Ya. Ya. Masalah kan? Nah, biasanya seperti ini nih. Kendalanya apa namanya? Kendalanya kalau guru-guru yang keder komputer, nah itu kok keluar, nggak usah bingung, klik aja kembali, karena kan dia minta akunnya masuk pakai Microsoft. Nah ini kita jangan pakai akun Microsoft, kita klik aja lagi, kliknya itu dari Quizzes. Nah klik Quizzes, di sini http://quizzes.com yang diambil. Jadi nggak usah panik, loh kok nggak bisa lagi kok keluar. Tinggal tutup aja, klik aja lagi. Nah, itu akan keluar lagi atau kita langsung masuk login lagi. Jadi kalau kita nggak bisa, nah besok saya akan ajarkan kendala-kendala kalau anak murid mengerjakan tapi nggak bisa masuk akunnya. Nah, besok makanya soalnya bikin dulu, bisa besok biar gampang bikin kuisnya. Nggak sulit. Siapa aja bisa sih, karena nggak repot, dari handphone pun bisa. Kita coba. Tadi pengaturannya udah ya. Ini tadi karena keluar, diulang lagi. Mulai kuis langsung yang kita pakai. Tadi pengaturannya sudah. Oke. Kita ambil klasik. Oke. Tadi udah ya. Klasik. Pengaturannya sudah semuanya. Mati-mati. Oke. Pertanyaan ya musik. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi saya akan bagikan kodenya untuk membedakan. Oke. Nanti besok dimainkannya besok aja ya. Saya akan kirimkan link absennya di grup aja deh kalau begitu. Karena sudah jam 3 ya. Nih, kalau yang mau coba main nggak apa-apa sambil ini. Bentar ya. Oh. Ternyata akun sayanya yang keluar-keluar terus nih. Mungkin akun sayanya lagi ditambahin kayaknya. Soalnya di 3 kali keluar. Untuk link absen, saya akan kirimkan di grup. Link absennya.
Ini mau coba link akun Quizy Supernya ya. Boleh langsung klik di Quizizz, masuk join games ke 353998. Ini join games ya. Ketiknya di mana? Klik Quizizz. Karena di laptop saya dia berbaginya itu nggak mau nih karena di sini hujan, jadi kayaknya sinyalnya. Jadi nggak apa-apa klik Quizizz. Ya, jadi gini, kalau misalkan besok lagi mengajarkan anak-anak nggak bisa masuk dari linknya, Bapak Ibu bisa klik dari HP-nya, klik Quizizz. Coba klik Quizizz di pencarian Google. Nah, nanti keluar Quizizz, klik Join Games. Nah, jadi gini nih, saya ajarin ini kayak gini aja. Nah, jadi dari sini kan biasa banyak kendala ya. Nah, klik Quizizz. Nah, ini kan Quizizz nih, ada quizizz.com join. Nah, klik join. Join quiz. Nah, biasanya ini kendalanya itu kalau anak-anak yang akun Google-nya itu mereka lupa password. Nah, biasanya mereka akan kendala seperti itu. Nah, kalau saya suka buka ke sini. Udah join quiz. Kalau sudah, klik kode games-nya 353998. Bisa nggak? Klik Quizizz. Udah, Bu Titin? Kalau sudah, klik 3 join game, join quiz, Quizizz, klik join quiz. Sudah, masukkan kodenya. Kodenya itu 353998. Masukkan kodenya di mana? Ada bacaan masukkan kode. Ada nggak kode kode sininya? Saya harus keluar dulu. Kode quiz. Belum ketemu. Tampilannya boleh dilihat di kameranya, dinyalain, jadi biar saya tahu. Butin pakai HP atau pakai laptop? Aku kerjanya pakai komputer ini. Coba saya foto ini ya. Boleh. Atau pakai kameranya aja? Ini aja. Oh iya. Ah, nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada pasukan itu tadi. Ya, Masuk ini join quiz, join. Ya, udah masuk ke situ, tapi nggak ada masukan kode. Nggak ada masukan kode. kode. Nggak ada. Oh, ini masih kok akunnya Bu Titin ya? Oke, bahasa Inggris ya. Artinya di itu aja, klik shirt-nya aja, di klik shirt. Yang mana? Yang klik shirt, yang pencarian Bu Titin. Ya. Oke. Klik kisi-kisi PAT. PAT? Ya, kisi-kisi PAT. Ya. Terus? Nah, kalau sudah klik kisi-kisi PAT, lihat, cari soal yang lambangnya seperti ini nih. Nurul Huda. Iya, betul. Klik itu. Ya, udah. Nah, Oke. Udah, coba mainkan. Nah, di situ nanti terlihat besok ini materi besok ya untuk ngasih unjuk mainkan kuis. Nah, itu kalau mau lihat kuis-kuis yang kuis super, akun super sama akun biasa. Jadi di kuis itu sudah ada mereka saya pasangkan musik. Jadi anak-anak sambil ngerjain soal ada musiknya, terus ada videonya, ya. Jadi kalau SMA itu kan lagu-lagu barat banyak tuh ada teks-teksnya, jadi mereka udah mikir matematikanya ribet, tambah lagu ada teks terjemahan bahasa Inggris. Tapi kalau mereka suka lagunya, biasanya mereka jadi sedikit ngajarin mereka bisa mentranslate lagu barat. Kalau itu sih niat tujuan saya gitu. Tapi ada juga campuran yang lagu nasyid segala macam gitu. Jadi setidaknya ada nggak hanya yang kita ajar matematikanya aja, gitu. Tinggal
memodifikasinya aja kita mau bentuknya seperti apa murid kita. Oke? Oke, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai tugas segala macamnya, boleh ditanyakan biar dapat sertifikatnya. Dan untuk sertifikat, kalau yang nggak mau ada tanda tangan Pak pengawasnya, coba tanda tangan siapa, boleh nanti di custom aja nanti mau yang gratis itu aja, yang dari tulisnya langsung juga boleh. Jadi nanti kerjakan dulu tugasnya, baru ngomongin sertifikat. Oke? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa Ibu Anti menjelaskan. Saya sebagai moderator sampai terbelanga melihat penjelasannya, sangat jelas saya pikir ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tugas hari ini yang diberikan kepada kita semua terkait akun baru sudah terselesaikan. Tugas mandirinya mungkin membuat soal dengan variasi yang tadi disampaikan. Tentunya kita tidak hanya mengejar sertifikat, tapi lebih kepada perubahan mindset kita di era digital 4.0 atau memasuki 5.0 ini. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menggerakkan diri kita untuk bisa melakukan perubahan. Tentunya ada anak peserta didik yang akan kita bentuk, yang akan kita ajarkan untuk masa depan bangsa. Itu yang lebih penting ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, ada waktu kurang lebih 5 menit untuk tanya jawab seputar kuisis ini. Mudah-mudahan kita tidak berpikir akun super, akun basic. Yang penting kita ikut hari ini sehingga akun super akan didapat ketika kita aktif ya Bu ya. Ketika kita aktif. Mudah-mudahan kalau tadi saya amati dari Bu Alin, ternyata ini juga seperti member get member atau MLM, sehingga ketika kita menyampaikan udah otomatisasi, kita akan menjadi akun yang super. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber. Mungkin di luar kuisis juga boleh, yang seputaran, artinya yang tetap mengacu kepada kuisis ini gitu. Silakan, ada Ibu Titin, Ibu Retno, Ibu Dinar, Ibu Werdi, Pak Firdaus, ada ya, Bu Isma. Ya, silakan Pak. Ingin tanya Pak. Ya Pak Fir. Tapi bukan bertanya sih. Jadi tugas kami untuk hari ini apa aja Pak, selain tadi bikin soal 5, terus apa lagi Pak? Ya baik, silakan Bu Anti. Tadi yang pertama sih hari ini menurut saya selesai Pak Firdaus ya. Karena kita tadi pertama membuat akun, yang kedua membuat soal. Soalnya memang bervariasi, ada soal yang biasa, ada yang soal klasik, ada soal yang pilihan jawaban yang tadi lebih dari 1. Nah itu 5 item yang tadi saya tangkap sebagai moderator pada sore hari ini. Tapi mungkin Bu Anti ada yang lebih detail lagi, dipersilakan. Soalnya individu apa kelompok ini Pak gitu Pak? Oke. Individu Pak, individu ya. Iya buat ya. Ya, sip, individu. Ini saya kasih, saya share dulu ya. Nah, ini tugasnya. Jadi gini, tugas yang pertama yaitu membuat kuis dan menyelenggarakannya dalam mode PR. Ya, yang dikumpulkan peserta berupa link. Nah, jadi kuisnya, tugas yang pertama itu membuat kuis dari 5 soal yang saya berikan. Tadi kan ada 5 soal yang dibikin. Nah, itu bikin 5. Nah, nanti diselenggarakan dalam mode PR. Nah, sedangkan diselenggarakannya ini kan diajarkannya pertemuan kedua. Makanya saya bilang soalnya dibikin dulu 5. Nah, besok soal 5 ini minimal 5 ya. Kalau boleh lebih dari 5 bagus gitu. Jadi misalkan besok saya mau ulangan nih, boleh. Itu juga. Jadi soal yang emang nanti malah mau dibikin mau kayak gimana modelnya boleh. Nah, ini nanti diselenggarakannya itu dalam bentuk PR. Gitu. Jadi PR yang nanti dikerjakan mereka. Nah, dikumpulkannya peserta yaitu berupa link. Nah, nanti linknya yang saya minta caranya. Yang kedua, mengakses laporan. Nah, ini besok yang diajarkan mengakses laporannya. Jadi hari kedua besok di situ saya akan mengajarkan untuk yang link PR-nya sama mengakses laporannya. Gitu. Jadi untuk tugas itu aja Pak Firdaus, bikin soalnya dulu. Nanti untuk diselenggarakannya dalam bentuk apa, nanti dikumpulin cuma linknya doang kok. Yang saya minta link soalnya, jadi saya bisa, oh ya benar soalnya ada 5, gitu. Karena harus diperiksa sama saya sama si super trainer. Makanya dikumpulin link, gitu. Pak Firdaus dan Bu Retno, terima kasih.
Seperti itu Pak Ya. Firdaus, penjelasan dari Bu Anti. Kita hanya membuat PR yang 5 soal. Besok bagaimana cara mengaksesnya, dan mungkin kita akan kirim linknya besok ya Bu Anti, bukan Iya. hari ini ya. Linknya itu besok yang buat PR tugasnya, terus sama yang dimainkannya biar dapat supernya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada Terima lagi? kasih Pak. Ya Cukup, Pak Pak. Firdaus, ya luar biasa nih Pak Firdaus. Kalau saya lihat nih di usia yang tidak lagi muda, semangat untuk belajarnya super. Saya harus banyak belajar dari Pak Firdaus nih. Ya, Amin, dimana Pak. di usia yang sudah, ya Pak, mudah-mudahan tetap sehat selalu ya Pak Firdaus. Amin Pak. Ya, tetap semangat Pak untuk menggerakkan menjadi pendidik untuk anak-anak kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan yang lain? Titin, Untuk kalau akunnya tidak ada, basic nggak apa-apa ya. Kenapa Butin? Untuk akunnya yang masih basic tadi nggak bisa pakai referral. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau referral itu bukannya nggak bisa, karena Bu Titin belum mainkan game. Jadi bisa super mainin game dulu. Makanya tadi saya mau mainin game dulu, tapi kayaknya ini trouble di saya. Jadi buka akunnya itu, klik game apa aja deh. Itu mainin dulu sampai selesai. Nah, terus kalau udah selesai, baru nanti dapatnya akun super. Makanya ini di sini sinyalnya bermasalah karena grup ya. Jadinya makanya mainin aja game yang apa aja. Misalnya pelajaran Bu Titin IPA, cari game IPA. Nah, nanti itu nanti akan dapat akun supernya langsung. Kalau misalkan belum, keluar dulu, setelah main game, keluar dulu, baru masuk lagi. Gitu. Nggak, tadi kan dikasih apa ya, yang dari Bu Elin itu nggak bisa digunakan. Apa nggak bisa diklik itu nggak bisa? Nggak bisa. Oh yaudah, nanti saya cariin kode. Saya sih punya kode referral saya, cuman kalau tadi dari Bu Alin langsung kayaknya enak gitu dari beliau. Saya udah bikin ada, cuma biar dari Miss Alinnya aja gitu. Jadi kan lebih jelas, kayak lebih semangat kalau Miss Alinnya ngasihin gitu. Kalau nggak ada nanti akan saya berikan aja. Jadi coba dulu pakai yang basic, nanti saya kasih kode yang referral untuk biar akun supernya. Oke, thank you. Bu Ati. Ya baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sampailah sudah kita di penghujung waktu acara kegiatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang penuh makna dan bermakna, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang guru yang inspirasi buat peserta didik kita. Terima kasih kepada Bu Anti sebagai narasumber, dan tadi ada Bu Alin, dan mungkin juga ada Pak pengawas kita yang hari ini tidak hadir. Itu saja dari saya sebagai moderator. Mohon maaf, Pak Zarudin ternyata ada di grup, tapi dia nggak baca grupnya. Saya lupa ngirimin linknya langsung ke pribadi. Jadi saya diomelin ya. Jadi besok mungkin, maaf saya yang salah. Dan namanya pertama jadi saking menggebu-gebunya, Bu Ati sampai lupa mengirim joinnya di grup lagi. Saya tanya ini untuk apa lagi ya join grup, ternyata harusnya ke pribadinya Pak Jahrudin. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya ada 1 hari ke depan, esok hari mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh pengawas. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sore ini kita tutup. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermakna. Terima kasih Bu Anti, dan terima kasih untuk semuanya yang hadir pada sore hari ini. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Titin, Bu Dinar, Pak Firdaus, Baji Latifah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.